Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saat ini kita akan membahas mengenai Law of Attraction atau disingkat LOA. Dan apa kaitannya dengan doa ya? DOA. Nah, LOA dengan DOA begitu. Apakah keduanya berkaitan? Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu LOA atau Law of Attraction, yakni hukum tarik-menarik. Sebetulnya hukum ini adalah salah satu dari beberapa hukum yang ada di alam semesta gitu. Jadi hukum tarik-menarik itu hanyalah salah satunya saja. Bukan berarti semua yang ada di alam ini hanya hukum tarik-menarik, tidak. Tapi ada banyak hukum ya. Ada hukum gravitasi, ada hukum tolak-menolak, ada hukum tarik-menarik dan lain sebagainya. Nah, lebih jelasnya silakan Anda belajar ilmu fisika. Nah, sekarang mengenai hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik itu adalah kemiripan menarik kemiripan. Sesuatu yang mirip akan tertarik dengan sesuatu yang mirip. Nah, kaitannya dengan diri kita. LOA itu adalah salah satu cara semesta untuk merespon apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Nah, jadi kuncinya di sini sebetulnya adalah bukan pada LOA-nya, bukan pada hukum tarik-menariknya. Kita kalaupun tidak ngerti masalah LOA, itu nggak ada masalah sebetulnya. Yang paling penting adalah kita harus tahu apa yang kita pikirkan. Kita harus tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan. Itu yang kita manage. Nanti LOA secara otomatis bekerja buat kita. Seperti itu. Kuncinya ada pada pikiran kita. LOA itu ibaratnya sebuah sistem ya. Sistem untuk melayani hidup manusia sebetulnya. Nah, manusianya sendiri nggak perlu tahu bagaimana sistem itu bekerja, ya. Kalaupun tahu ya nggak ada masalah, itu bagus-bagus saja. Tetapi yang paling penting adalah kita harus bisa memanage pola pikir kita, memanage pola perasaan dan tindakan kita. Karena itulah yang ditangkap oleh sistem alam semesta melalui salah satunya yaitu hukum tarik-menarik. Nah, sekarang apa kaitannya LOA dengan doa? Ya. Sangat erat kaitannya. Doa itu adalah permintaan atau permohonan ya. Kita bikin proposal kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, ungkapan meminta sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan apa. Nah, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, permintaan itu ada di dalam pikiran dan hati kita. Nah, di saat kita berminta, kita memancarkan frekuensi energi atau vibrasi ke semesta. Gitu loh. Vibrasi kita ini ditangkap oleh hukum tarik-menarik. Ditangkap oleh semesta melalui segala macam mekanismenya yang kita nggak tahu ya, karena terlalu kompleks ya, terlalu holistik begitu. Nah, kita kembali lagi, yang terpenting adalah pikiran dan hati kita, rasaan kita. Ya, perasaan kita di saat berdoa itu bagaimana. Nantinya hukum semesta akan merespon apa yang kita doakan. Dalam kata lain apa? Doa kita diwujudkan oleh Tuhan melalui mekanisme semesta. Gitu loh ya. Ingat, di sini yang mewujudkan adalah Tuhan, tetapi mekanisme perwujudannya itu melalui semesta. Yang ada hukum tarik-menariknya, yang ada hukum gravitasinya, ada hukum tolak-menolak, segala macam di situ ada. Ya. Nah, yang paling penting di sini adalah kita kembali ke diri kita. Karena kita adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Kita dikasih akal, dikasih hati, dikasih panca indera. Ya. Untuk apa? Untuk memanage apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Sebagai khalifah di muka bumi, yang paling penting adalah kita harus bisa membawa diri kita sebisa mungkin agar berperan sebagai khalifah. Khalifah itu dilayani oleh semesta, dilayani oleh hukum tarik-menarik, begitu. Nah, makanya kalau kita menyadari hal ini, nantinya berpotensi hanya menarik hal-hal yang baik saja dan menolak hal-hal yang buruk, seperti itu. Ya. Dalam konteks yang lain, kalau kita bicara tentang LOA, sebetulnya kita setiap saat, setiap hari, bahkan setiap detiknya, LOA sudah merespon apa yang kita pikirkan. Bahkan hanya terbesit dalam pikiran atau hati kita, itu sudah direspon
dan sudah diwujudkan dalam hidup kita. Contoh begini, Anda pagi ini merasa stres, ya, banyak pekerjaan sekali, ya, dalam hati dan pikiran Anda gerundel, ya, ngomong yang jelek-jelek seperti itu, ya, misuh-misuh misalnya, ya kan, misalkan dasar sial gitu. Nah, tidak lama kemudian Anda di tengah jalan tiba-tiba terkena polisi tidur, jatuh, sial beneran. Seperti itu. Itu namanya apa? Semesta merespon apa yang Anda katakan. Gitu loh. Itu hukum tarik menarik. Kejadian jatuh karena polisi tidur itu ketarik karena omongan Anda sendiri. Omongan Anda menjadi pola pikir Anda dan menjadi perasaan dan perilaku Anda. Sebaliknya misalnya, ya ini contoh konteks yang positif. Anda hari ini happy sekali, senang sekali begitu. Anda ngomong yang baik-baik kepada diri Anda ataupun kepada keluarga Anda. Waduh, saya hari ini bersyukur sekali, saya senang sekali begitu. Ya, tiba-tiba Anda didatangi teman lama Anda ke rumah, ya. Dia membawa oleh-oleh, membawa buah-buahan misalnya. Nah, ini suatu keberuntungan. Sebetulnya dia datang membawa oleh-oleh itu ketarik dengan happy Anda, ketarik dengan kata-kata Anda yang positif itu. Nah, seperti itu. Ini di luar apa yang kita harapkan, tapi hanya sekilas terlintas di dalam pikiran dan hati kita. Itu sudah terwujud, termanifestasi, gitu loh. Makanya banyak saran dari para pakar pengembangan diri ataupun dari ahli spiritual mengatakan apa? Kalau kita ingin mewujudkan sesuatu, maka kita harus dominan memikirkannya, menuliskannya, membicarakannya, membayangkannya, merasakannya. Harus dominan di situ, ya. Walaupun faktanya apa? Faktanya, misalnya kita saat ini belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan faktanya ada orang masih miskin, tapi secara hukum LOA kita jangan terfokus pada kondisi saat ini yang serba kekurangan. Jangan terfokus pada kekurangannya, tapi fokuslah pada apa yang benar-benar kita inginkan. Gitu. Dengan kata lain, walaupun misalnya saja kita nggak punya duit, jangan terfokus pada nggak punya duitnya, tapi terfokuslah pada bagaimana cara mendapatkan duit. Itu nanti akan direspon oleh semesta dan dihadirkan dalam hidup kita. Begitu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat, walaupun sedikit, tapi insya Allah membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Silakan di-share kalau bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.